Oke, welcome back to STCH Talk, Voice of Inspiration. Nah, sobat-sobat di rumah, pada hari yang berbahagia ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Susiana Tabrani. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih nih Ibu, karena kami sangat paham dengan kesibukan Ibu, dan Ibu sempat meluangkan waktu ngisi di podcastnya Susiana Tabrani Convention Hall Talk Show-nya. Oke. Nah, pada hari yang berbahagia ini Bu, kita mau menginfokan juga kepada sobat-sobat di rumah nih Bu. Nah, Ibu kan seorang owner nih, pendiri dari gedung Susiana Tabrani Convention Hall. Nah, kita mau tahu nih Bu, karena mungkin kita juga sebagai tim di sini mau tahu juga nih kenapa nih alasan Ibu mendirikan gedung Susiana Tabrani Convention Hall. Boleh dikasih ceritain dok sobat-sobat kita Bu? Oke. Baiklah, Assalamualaikum. Sebenarnya begini, STCH ini kan hadirnya itu bukan tiba-tiba ya. Jadi sejak kita udah mau wisuda murid-murid kita tuh sejak tahun 97. Karena 94 kan sekolah menengah analis menerima murid, berarti 97 sudah terima. Nah, otomatis kan kita harus menyewa gedung di hotel ya. Nah, ternyata sekolah-sekolah yang lain termasuk jurusannya prodi-prodi yang lain itu kan tumbuh. Jadi 1 tahun itu bisa mewisuda beberapa kali. Nah, jadi saya sih terus terang ya, setelah cukup establish kampus kita sudah jadi universitas tahun 2005 dan kedua tahun 2008, semakin ramai itu yang wisuda. Jadi satu angkatan itu bisa dalam satu kali wisuda itu sebanyak 2.000 orang yang hadir. Wah, 2.000 ya Bu ya. Nah, kemudian kan kita kan makin lama dengan proses hijrah ya, pemahaman Islam kita semakin baik. Saya pikir wisuda itu kan kita berarti syukuran ya, meluluskan hasil proses kita mendidik selama 4 tahun. Ada yang kalau kedokteran malah 6 tahun. Terus saya terpikir, masa sih saya harus melaksanakan acara wisuda yang harusnya saya mensyukuri semuanya atas izin Allah itu bisa mendidik mereka dengan baik, tetapi di gedung yang misalnya yang ada di hotel gitu, saya kurang nyaman gitu. Saya pribadi ya, saya kurang nyaman. Terus saya sampaikan ke tim yayasan juga. Akhirnya waktu itu kita mulai terpikir bagaimana untuk mendirikan convention hall gitu. Berarti berawal dari mungkin banyaknya juga ya Bu ya. Itu kan berarti saya kan mendirikan mulainya tahun 2016. 2016 itu rencana awal ya Bu ya berarti? Enggak, itu batu pertama. Oh, batu pertamanya. Berarti saya mundurnya 10 tahun sebelumnya sudah ingin punya convention hall. Luar biasa sekali berarti ya Bu ya. Nah, melihat ini nih Bu, bentukan gedung kita yang sangat cantik ya Bu ya. Mungkin Ibu dapat inspirasi dari mana kalau boleh tahu nih Bu, dari bentuk desainnya sepertinya dari mana Ibu? Iya, kalau itu sih mungkin karena sering traveling ya. Inspirasinya biasanya tuh dapatkan dari Eropa, dari Maroko, kemudian juga banyak peninggalan-peninggalan arsitektur Islam seperti di Barcelona ya, kemudian kita lihat lagi Alhambra di Granada. Nah, itu banyak sekali ya yang saya perhatikan, juga di Turki. Nah, itu ternyata memang memadukan arsitektur Islam, kemudian juga ada yang arsitektur awal yang di Eropa sewaktu zaman Abbasiyah yang begitu bagus-bagus, masjid begitu kan, kemudian dikombin dengan Melayu. Jadi selain untuk convention hall, dream saya tadi pengen itu adalah mempunyai tempat untuk conference, karena namanya punya universitas pasti banyak sekali acara seminar dan conference serta pertemuan mahasiswa-mahasiswa di Univ Abdurrahman. Nah, itu dream yang harus direalisasikan begitu. Tapi lama ya, 10 tahun. Waktu saya berkeinginan itu belum punya dong lokasinya di mana, seperti apa. Belum dapat gambaran mau di mana ya Bu ya. Karena kampus 2 ini kan memang masih di dalam jalan kecil waktu itu dan memang untuk
untuk dibangun kampus. Oh gitu. Cuma saya karena sudah hijrah juga, makanya yang dibangun pertama adalah masjid. Ya, mencontoh Rasulullah waktu pindah hijrah ke Madinah, yang dibangun pertama adalah Masjid Nabawi. Nah itu sih awalnya di samping untuk amal jariah ayahanda kami, Prof. Tabrani Rab. Nah itu sih awalnya. Cuma ya itu karena masjidnya udah keren juga, ya Masjidnya luar biasa alhamdulillah. keren ya Bu ya. Ya 1.200 jemaah dan itu juga arsitekturnya dari Mediterranean. Dan ada saya letakkan juga keluk pakis ya untuk Melayunya. Nah makanya di situ convention hall agak mengikuti juga bentuk dari masjid. Jadi masjid duluan yang indah banget, ada taman juga ya, Bu ya. Baru convention hall kami dapat membebaskan tanah 5.000 meter persegi di Jalan Bakti ini, sehingga itu menjadi entrance untuk kampus 2 seperti itu. Berarti memang tanpa diduga juga ya Bu ya. Iya, jadi kita yang pertama itu dream dulu, keinginan yang baik dulu, ya, concern dulu. Alangkah indahnya kalau acara yang sakral ini di tempat yang juga yang diberkahi oleh Allah gitu ya, tempat orang belajar, orang beribadah. Dream itu nanti insya Allah ya, kita sangka baik sama Allah akan mengikuti. Tiba-tiba ada yang mau menjual tanahnya, tiba-tiba rezeki kita ada, karena saya insya Allah membangun masjid dan konvensional ini berusaha sekali untuk betul-betul dari rezeki yang halal. Luar biasa sekali. Nah itu kan memang sangat mendukung juga ya Bu ya, dari instruktur tadi emang bagus dari bentukannya, terus juga dengan area parkir tadi sepertinya ya Bu. Apakah itu nanti Ibu udah langsung ngedesain untuk kan tadi untuk gedungnya sendiri Ibu emang udah niat di atas sebesar itu atau gimana tuh Bu? Iya ya, kalau misalnya tadi kan masjid ya, terus ada gedung. Otomatis kalau kita membangun masjid itu pasti dong ada parkiran, karena pasti ada tabligh akbar, ada orang Jumatan. Cuma ini kan sebetulnya memang dari awal kami membuat master plan untuk kampus 2 yang seluas 4,5 hektar, kemudian kita tambah 2 hektar lagi, kita beli bertambah perlahan-lahan. Kan memang didesain untuk kampus. Kalau kampus pasti dong perlu parkir ya, karena mahasiswa, dosen pasti perlu parkir. Nah tetapi nggak nyangka ternyata parkir gara-gara masjid duluan, kita nggak bisa bikin master plan yang matang sekali. Kenapa? Karena saya tidak punya uang juga mau bayar arsitek all at once ya, karena harus 20% misalnya dari nilai seluruh bangunan di sini ya. Saya juga nggak bisa prediksi akan membangun apa saja di sini, tetapi makanya ide murni total dengan izin Allah itu dari ide-ide yang sifatnya hanyalah melamun, mentafakurkan, memikirkan dengan sumber dana yang ada. Nah Allah kasih ide itu, ternyata ide itu pas banget, posisi parkir, posisi masjid, posisi convention hall, ternyata bagus sekali ke saat ini. Iya, karena memang kalau dilihat sekarang ya Bu ya, kayak seperti direncanakan dengan matang semuanya begitu Bu. Nanya sama saya apakah ini ada master plan, apakah Prof. Tabrani membuatnya, mendesain dari awal. Nggak ada. Karena emang susunannya bagus gitu ya Bu ya. Nggak ada, karena kami dana terbatas ya, dan berusaha tidak berurusan dengan bank seperti itu. Nah tadi kan seperti yang Ibu bilang, pertama berarti untuk niat Ibu mungkin untuk kampus kita dulu ya Bu ya, berarti untuk Universitas Abdurrahman sendiri. Nah sejauh ini agenda dan apa aja nih Bu yang bisa dilaksanakan di Susiana Tabrani Convention Hall sendiri Bu? Di convention hall tadi saya sampaikan ya kan, itu untuk conference ya, misalnya pertama menyambut mahasiswa baru, otomatis kan dengan semua tim kan dia kan berarti yang kumpul terus pasti 1.500-an orang. Jadi kapasitas convention hall ini kan adalah 2.000 orang. Nah 2.000 orang ini tapi kita bisa jadi tiga hall, jadi hall 1, hall 2, hall 3. Nah jadi untuk mahasiswa baru itu sudah bisa digunakan oleh kita juga. Kemudian wisudanya karena sekolah kita cukup banyak, dari mulai ada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang semuanya bisa memanfaatkan untuk acara-acara performance kesenian mereka. Setiap akhir tahun kan ada perform ya, mereka harus tampil anak-anaknya. Kemudian tadi juga acara konferensinya kita dan acara majelis ilmu. Nah, misalnya kita mendatangkan narasumber-narasumber, berarti kita sekarang kita sendiri, komunitas kita sendiri kan udah hampir angka ke 10 ribuan. Nah otomatis kan majelisnya banyak, jadi terasa sih manfaatnya untuk internal saja sudah cukup sibuk. Tapi alhamdulillah di Sabtu Minggu, Sabtu Ahad itu banyak permintaan untuk wedding. Nah sejak 2019 Desember diresmikan, ternyata weddingnya jadi cukup meriah deh, jadi dikenal lama-lama gitu. Jadi memang tertarik mungkin melihat gedungnya yang mewah juga ya Bu ya. Alhamdulillah gitu. ya.
Ya, karena AC sentral juga dengan interior yang cukup manis ya. Iya, betul sekali. Jadi semuanya suka ya, adat Jawa juga cocok, mau adat Melayu juga oke, adat Sumatera Barat, bahkan ada adat Mandailing, macam-macam tuh ternyata WO itu pada senang karena mudah sekali menghiasnya, itu jadinya ternyata cantik dengan gitu, selling yang tinggi juga ya Bu ya, karena memang tinggi, keunggulannya sellingnya sangat tinggi ya Bu sangat tinggi. Itu kenapa saya membuatnya tinggi itu supaya kesannya benar-benar mewah ya, bagus banget dan mudah dihias gitu. Cuma kalau lantai 2-nya di convention hall itu juga digunakan untuk kelas kedokteran. Nah, kedokteran ada di sana, ada mini library, kemudian ada ruang dosen dan juga ada kedokteran yang tidak sama sekali mengganggu convention hall. Gitu. Oke, ternyata sangat-sangat multifungsi sekali ya Susiana Tabaran Convention Hall ini. Nah, gedung Susiana Tabaran Convention Hall itu tadi Bu bilang bisa untuk internal sendiri, universitas sendiri dulu ya Bu ya. Selain dari tadi yang untuk weekend sering digunakan juga untuk yang wedding. Nah, selainnya misalnya untuk workshop, seminar dan lain-lain, itu pernah ada nggak Bu yang sewa Bu ya? Oh iya sih, kan ini kan Kota Pekanbaru ya, pasti kan eventnya banyak, dan salah satunya pasti melaunching satu produk. Nah, launching produk, terus kalau lagi pas acara Ramadan juga ada acara gathering atau berbuka bersama satu perusahaan. Seperti itu juga ada sih menyambut para ulama-ulama waktu itu. Ada juga workshop. Kemudian acaranya sih yang paling juga wisuda dari sekolah-sekolah. Nah, ini yang jelas kalau untuk kapasitas 2.000 orang pasti memerlukan. Nah, cuma saya paham sih kalau misalnya orang yang akan concern ya kalau kita acara full day itu pasti ada jeda waktu sholat. Nah, disinilah peran masjid kita itu sangat besar. Karena kan nyaman, dia sudah parkir nyaman, mereka langsung bisa sholat ke masjid. Ya, Bu, ya. Juga pemilihan kenapa banyak yang mau menikah di sini memang karena mereka ingin akad nikah di masjid. Berarti bisa juga ya Bu ya, akad di masjid ya Bu ya. Karena memang masjid kita itu memang bagus ya. Kalau untuk didesainnya saya memang concern karena ini masjid dinamain masjid ayah saya At-Tabrani. Jadi dengan kapasitas 1.200 jamaah itu dan memang dengan arsitektur yang bagus gitu. Jadi itu sih yang salah satunya kenapa orang memilih di sini, itu suasana Islaminya juga, dan kita menyediakan guest house itu supaya keluarga pengantin atau yang ikut seminar juga ada kamar di sini gitu. Penginapannya jadi kan dekat aksesnya ke masjid dan langsung ke convention hall. Nah, juga memudahkan calon pengantin kalau dia mungkin mau dirias pasti di sini dan tidak jauh-jauh. Juga jika ada keluarga mereka yang dari luar kota juga bisa menginap. Nah, selain itu juga kita ada suasana, karena ini kampus ya, jadi lebih nyaman ya, karena suasana orang pada belajar. Dan tidak jauh dari sini di sisi barat itu ada SMP dan SMA yang boarding school. Boarding school itu nggak terkendala tuh Bu? Apakah nanti nggak ada pro kontra, kan itu sekolah sama ini di Bu? Oh enggak dong, karena kita kan tetap di tempat yang pesantrennya mungkin ya, boarding school ini sekolah berasrama, kan salah satu kegiatannya adalah sedang menghafal Al-Quran. Justru dapat dong berkahnya ya, karena kita saya sih pribadi kalau udah namanya kegiatan belajar, kegiatan wedding, wisuda atau apapun kegiatannya, karena majelis ilmu itu di sini sangat aktif di 6,5 hektar ini, otomatis kan kita berharap mendapatkan keberkahan. Apalagi itu acara pernikahan gitu. Itu yang paling mengundang itu adalah kita mengundang keberkahan. Itu sih yang penting. Nah, tadi juga bahas masjid nih Bu. Gak banyak juga nih Bu yang nanyain bahkan mau sewa masjid, cuman gak mungkin kan ya Bu ya mau disewain masjidnya ya Bu. Mungkin saking bagus dan venue di sini tuh spot-spotnya mungkin bagus, tempat-tempat foto juga ya Bu ya. Juga tadi Ibu bilang ada guest house. Nah, Ibu mendirikan guest house sebelumnya apakah memang gedung convention hall dulu atau guest house dulu nih Bu? Oh, enggak, convention hall dulu. Convention hall dulu ya, Bu ya. Kenapa? Karena kan saya sudah prediksi ya kalau ada masjid, ada convention hall, itu kan kita kadang-kadang mengundang ulama, mengundang tamu yang tidak semuanya ingin tinggal di hotel. Mereka ingin tinggal di tempat yang berdekatan dengan masjid. Sebetulnya awalnya seperti itu. Tapi lama-lama kan jadi ada 30 kamar, bahkan ada yang family room. Nah, ini memudahkan sekali tamu-tamu juga untuk menginap sehingga mereka juga ingin untuk bisa sholat di masjid. Nah, jadi
Jadi memang akan ada event-event. Saya kan dreamnya dulu akan ada event-event di waktu weekend, bukan hanya pernikahan di convention hall, tetapi mau ada acara seperti pesantren untuk orang-orang tua gitu ya. Gitu ya, Seperti ada acara kegiatan gathering yang pengen berkumpul bersama. Nah, seperti itu yang kita adakan. Karena di sini ya saya bilang tadi, karena kita aja komunitas kita untuk Abdurrahman Aida sudah banyak udah ya, Bu. hampir 10 ribuan, kita sudah sangat sibuk. Acara parenting juga kadang di masjid gitu. Nah, itu yang pasti perlu penginapan juga mereka gitu. Jadi mungkin selain tadi mungkin dari wedding juga mungkin dari orang tua ya Bu ya, yang banyak yang nginap di Guesos juga banyak peminat juga berarti ya Bu ya. Ya, orang tua, murid juga gitu. Orang pengen feel safe dan secure dan berkah ya. Ingin tempat yang syariah tapi juga ada keindahan dan nyaman, ada tamannya seperti itu gitu. Karena kalau kita lihat memang dari di wilayah ini memang sangat-sangat nyaman dan terjaga ya Bu ya. Selain dari ini ada security juga di depan, dari awal kita kayaknya udah langsung diarahin, terus udah tertata dengan rapi gitu ya Bu ya. Kalau saya sih ya memang saya dokter ya, jadi tetapi bagi saya itu kita mesti sangat mengutamakan keindahan. Nah, jadi saya sih kalau tidak suka yang istilahnya berantakan, maunya ada taman. Bahkan makam ayahanda saya aja yang ada di sisi timurnya masjid itu memang betul-betul harus rapi gitu ya. Ada taman yang cantik, rumah juga begitu, apalagi convention hall itu kan akan namanya juga pengantinnya perlu spot-spot foto yang bagus. Jadi kita memang hampir di setiap sudut di area ini bersih dan indah. Begitu, harus elegan ya. Gimana jadi tuh Islam menjaga itu, tetap bersihnya itu kan memang sangat sulit tuh. Pertama mindset kita ya bahwa Islam itu atau boarding school atau apa itu kesannya kayak acak-acakan tuh. Saya mau menghapus image itu gitu Pak. Ya walaupun jadi agak ribet karena kan ini cara berpikir kita dulu yang penting berubah, bahwa kita ini mesti dalam kondisi yang bersih, nyaman, indah, sehingga kita bisa nyaman belajar gitu. Gimana sih mau ngapal Quran kalau berantakan misalnya kan. Nah, jadi itu akhirnya seluruh di sini budaya organisasinya memang harus punya mindset rapi dan bersih. Nah, saya hanya ingin mengenalkan bahwa Islam itu bukan hanya ada di dalam kitab atau di dalam Al-Quran saja, tetapi memang terimplementasi dan terlihat dari insya Allah ya, karena kita juga berusaha sekali juga pada lingkungan yang cantik begitu. Jadi itu keindahannya tuh ada gitu. Karena mungkin baru masuk aja kayak banyak yang nanya, wah ini ada bangunan lagi, ada bagus lagi. Ya, seperti di luar kota dia bilang. Iya, kayak udah beda dari ini. Ada yang ngomong gini, teman saya kemarin reunian SD, karena ada reunian juga ya. Aku tuh masuk ke tempat kamu kayak mau umroh deh katanya. Iya, karena spot venue-nya itu emang selain banyak juga tadi ada masjid kan kayak complicated bagus gitu ya Bu ya, kayak ada bahkan ada rumah adat juga ya Bu ya di sana ya Bu ya. Ada rumah adat Riau Abdurrahman Heritage ya. Itu berarti satu kesatuan sama convention hall atau gimana tuh Bu? Karena mungkin ini ya Bu ya, atau kita beda atau dibedain ininya Bu? Fungsinya tetap sama tuh Bu? Enggak, itu memang semua yang dibangun di sini pasti buat belajar, buat event. Pasti lalu itu aja. Jadi kadang-kadang buat kuliahnya mahasiswa kedokteran. Kadang ada event-event kita, seminar juga ada di sana gitu. Tapi kami juga menyilahkan kalau ada masyarakat mau pakai buat acara-acara tertentu. Misalnya kan itu untuk kapasitas 250 orang. Bisa untuk akikah, ya, bisa untuk acara lamaran. Semuanya bisa ini ya. Cuma di sini tidak boleh prewed. Foto prewed enggak, tapi foto postwed boleh. Gitu. Harus halal dulu berarti dulu ya. Karena kayaknya banyak juga nih yang kayak mau numpang foto priwet nih ya Bu ya. Boleh kalau di sini. Selain itu juga ada numpang foto katalog juga ya Bu. Itu dibolehin berarti ya Bu ya untuk. Ya, as long as tidak melanggar syariat sih nggak ada masalah ya. Bu ya. Karena karena bentukan building gedung-gedungnya sangat foto-fotonya sangat mendukung, itu yang membuat kayak banyak sih Bu yang request boleh foto di sini, boleh foto di sini. Cuman memang itu tadi ya Bu sesuai dengan karena kita emang berada di kawasan pesantren tadi. Nah, membahas lagi tentang Susiana Tabarani Convention Hall nih Bu. Apa sih Bu yang membedakan gedung Susiana Tabarani Convention Hall dengan gedung yang lain itu Bu? Jadi sebenarnya saya sih nggak terlalu merasa yang paling tahu yang benar ya. Jadi tapi berusaha belajar, dan kalau apa-apa yang bisa dilakukan buat mentaati Allah, kenapa enggak? Tapi nggak tahu kenapa di sini juga banyak diceritakan pernikahan yang istilahnya ada pernikahan syar'i. Memang sebetulnya saya kurang setuju dengan istilah itu, seolah-olah pernikahan yang tidak seperti itu tidak syar'i. Itu kan pernikahan ini sebenarnya kan ijab kabul ya. Dan Allah nggak suka kita berikhtilat, itu bercampur laki-laki perempuan dalam undangan-undangan sangat seperti itu sebetulnya.
simpelnya. Tetapi memang di kawasan kita kan belum familiar ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin ada keluarga-keluarga yang sudah punya pemahaman agar totally tamu perempuan dengan laki-laki dipisahkan total. Nggak apa-apa, karena hall tamu perempuan itu di hall 1, tamu yang laki-laki di hall 2. Nah, saya udah langsung kepisah ya Bu ya. Kepisah kan, tetapi kalau saya sih pribadi ya karena saya orang Melayu kan tentu harus rasional juga kan. Waktu anak saya menikah kan memang terpisah seperti itu. Cuma saya bilang saya minta izin ke besan saya kalau mau bersanding, saya ingin anak saya tetap bersanding karena mau untuk mengabadikannya misalnya. Ya, Bu, tapi ada yang total mau laki-laki di tempatnya sendiri, silahkan aja. Tapi memang gedung ini banyak digunakan untuk pernikahan yang tidak mencampur tamu laki-laki dengan tamu perempuan. Dan itu sepertinya dan mereka juga senang karena ada masjid. Nah, jadi juga tidak ada yang tidak mau ada musik sama sekali. Ya silakan aja ya selagi itu memang sudah disepakati kedua belah pihak kan, karena ini pernikahan kan yang paling sakral itu adalah ijab kabulnya. Ini kan itu kan suatu misakon golizo ya, ikatan yang maha kuat dahsyat yang Allah tegaskan sekali dalam Al-Qur'an. Jadi berarti yang paling momen sakral itu adalah pada waktu ijab kabul itu. Nah, gitu yang mereka nyaman ada di lingkungan yang Islami seperti ini gitu. Sama juga tadi fasilitasnya sangat mendukung ya Bu ya, karena memang tanpa menggunakan sekat udah ada sekat partisi sendiri dari gedung. Ya, partisinya kan total tersekat kan begitu dan rapih kan gitu, nggak perlu di ini ya. Jadi saya pikir itu cukup banyak. Kenapa banyak sekali pernikahan syar'i diulang. Jadi kata-kata syar'i sendiri hati-hati kita gunakan. Sebetulnya itu pernikahan yang memisahkan tamu laki-laki dan perempuan seperti itu sebenarnya. Karena kalau syar'i nanti khawatir yang pernikahan biasa tidak dengan syar'i ya Bu ya. Jangan ada judgement atau apapun ya, karena semua orang kan pasti punya pemahaman dan kita mesti tahu bagaimana batas-batas yang baik. Misalnya kalau ini mohon maaf ya, tamu di hall 1 tuh hanya kapasitasnya 300 orang. Sudah kita ingatkan dan ternyata tetap mengundang orang sebanyak-banyaknya. Jadi terus dia juga tidak pakai sekat. Otomatis kan pasti ikhtilat dong. Berdesak-desakan bersalaman, berdesak-desakan ngambil makanan. Akhirnya kan lelaki perempuan kena. Kenapa? Karena tidak mau mentaati bahwa kapasitas 300 itu bikin nyaman. Kalau mengundang orang, bikinlah undangan kita itu nyaman. Karena juga harus melihat kondisi begitu ya. Nah, itu yang saya pikir perlu diingat dari masing-masing pihak pengantin. Nggak usah terlalu ramai mengundang, tapi tidak sesuai kapasitas. Kasihan tamunya juga gitu. Karena mungkin tamu datang dengan doa dan keberkahan juga ya Bu, kalau tamu datang terus dia harus ngomel-ngomel ya, terus keringetan, berdesak-desakan, nggak kebagian makanan, kayaknya gimana. Padahal kalau dia mau ada 600, berarti ambil dong di 2 hall. Benar gitu kan. Karena memang itu yang multi hall kit hallnya memang multi ini ya Bu, multifungsi, bisa untuk standar yang 500, hall, yang 2 hall. Nah, itu sengaja mungkin Ibu bentuk dengan ini ya. Nah, kita balik lagi nih Bu. Ibu sebagai owner nih, pendiri Susiana Tabaran Convention Hall sendiri, tentunya pasti ada tantangan yang pernah Ibu hadapi ya Bu ya. Baik itu tantangan dalam membangun, boleh diceritain sedikit nggak Bu ya ke sobat-sobat di rumah ya Bu ya? Ya kalau cerita pengalaman tadi kan saya udah bilang kita kan harus dananya kan cukup besar ya. Ini biayanya sangat besar sekali sehingga kami harus menabung pelan-pelan. Kemudian dalam proses membangun tentu saja ada masalah-masalah biasa. Dan setelah ini jadi itu adalah problem maintenance ya, karena ini high cost juga untuk maintenance AC, maintenance gedung yang harus periodik diperbaiki. Dan kemudian tiba-tiba waktu baru meresmikan bulan Desember tahun 2019, tahu keluar pengumuman di bulan Maret bahwa kita ada COVID. COVID kemarin Bu itu ya. kan berarti kita harus ikut aturan-aturan pemerintah. Jadi memang stok habis tuh Bu ya. Di awal-awal iya, kemudian ada beberapa peraturan seperti biasalah standar-standar yang harus kita ikuti dengan menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, semuanya kita ikuti karena memang yang namanya pernikahan kan tidak ada gara-gara COVID. Bahkan anak saya nomor 2 pernikahan juga pada waktu COVID level 4 gitu kan, dengan batasan-batasan tamu dan ada perjanjian tertentu dengan Satgas. Nah, itu sih problem-problem yang dialami seperti usaha yang lain ya. Kita mesti tahu diri bahwa tidak bisa kita harus ada yang seperti kita inginkan. Kadang-kadang ada yang pasang surutnya. Tapi saya sih nggak begitu ini ya, karena saya bilang tadi karena Unif Abdurrab sendiri punya acara sangat banyak. Tetapi juga kalau waktu itu ada penurunan untuk COVID, kemudian ya biasa
Cuma kan kita masih bisa lah untuk menutup operasional dan menggaji karyawan pada saat itu. Dan bagi saya yang penting sih yang itu tadi ya, SDM harus tetap mendapatkan haknya, kemudian tetap bagus dan customer bisa. Jadi itu sih yang tantangannya. Kalau yang lainnya mungkin adalah tamu yang kurang kerjasama ya. Yang saya bilang tadi, jangan gara-gara dia berlebihan menerima tamu, kemudian misalnya AC jadi kurang dingin karena dia mengundang 3 kali lipat dari yang semestinya. Image jadinya ke gedung jadinya Bu ya. Kapasitas AC itu kan ada aturan mainnya begitu. Itulah yang saya mesti memahami juga. Namanya pun pasti saudara banyak yang diundang, tapi dalam satu sisi jangan sampai diklaim bahwa STCH yang tidak nyaman, padahal karena tamu yang overload seperti itu. Luar biasa sekali. Nanti mungkin dengan tantangan itu mungkin insya Allah Ibu bisa ngatasi semua lah ya Bu ya. Dengan tim yang hebat ya, insya Allah. Insya Allah. Nah, kita juga mau minta tips nih dari Ibu nih. Jadi kita kan mungkin Ibu jadi dari segi peran Ibu sebagai owner juga seorang ibu juga bahkan ya Bu ya. Nah, kita mau minta tips nih Bu. Kan sebelum pernikahan itu biasanya apa-apa aja yang harus disiapin dari segi pengantinnya dulu dan dari pihak keluarga, karena kan pernikahan itu kan menyatukan dua keluarga nih Bu. Nah, boleh kasih tips sobat-sobat kita Bu, apa di tipsnya Bu? Ya, tipsnya sih ya, saya kan sudah mengalami 2 kali menikahkan anak ya. Jadi yang pertama bagi saya yang penting adalah pernikahan anak saya itu. Jadi calon menantu saya dan anak saya, yang penting kebahagiaan mereka ya. Kemudian yang kedua baru hasil diskusi saya dengan calon keluarga saya, berarti calon besan saya. Saya mesti mengakomodir mereka inginnya apa ya, terutama ibunya ya. Mereka ingin seperti apa, kemampuannya juga sebagaimana. Nah, ini yang saya usahakan, karena bagi saya yang paling penting itu adalah setelah menikah itu, karena ini kan rumah tangga anak kita. Jadi untuk acara pernikahan itu yang paling pentingnya kan tadi ijab kabul, ya kan, yang Allah jadi langsung yang dari mulai tidak halal menjadi halal. Kita dari ayahnya menyerahkan tanggung jawabnya kepada menantunya. Bagi saya itulah yang paling substansi. Nah, kemudian baru ini kan syariatnya apa, bahwa pernikahan harus di-announce, harus disiarkan, dikasih tahu ke orang-orang. Berarti kita undang, dan yang paling berhak diundang itu pasti kerabat. Bukan untuk show off atau untuk menunjukkan nih keluarga kami siapa, harus tahu, harus acara semewah-mewahnya. Saya dengan suami sangat logis dan tidak mau berlebih-lebihan. Jadi pertama diperhitungkan itu apakah calon menantu Anda itu bahagia dengan anak Anda, bahagia dalam mempersiapkan, jangan bebani mereka. Karena mereka mau nikah saja itu kan sudah suatu hal yang sangat hebat, karena mereka mau menjalankan syariat ini. Kedua itu bahagiakanlah besan Anda gitu ya, jangan sampai mereka menjadi sedih gitu karena kita begitu ingin tak seperti apa, padahal besan kita ini orang yang ingin yang simple dan ingin yang betul-betul mentaati agama ini. Jadi kita bikinlah keluarga itu nyaman. Nah, jadi akhirnya anak kita pun melihat kita dengan besan pun harmonis, kan mereka jadi senang. Pas ambil foto itu mereka gembira ya, mereka dapat didoakan oleh tamu yang ramai. Dan juga nggak mungkin dong kalau dihitung-hitung kenalan saya misalnya ya ramai banget sampai mungkin 10.000 lebih. Masa mau diundang semua kan nggak mungkin ya. Jadi tentu yang wajar. Setelah kita ngobrol sama besan, kira-kira berapa orang, ya udah 500-an orang yang bisa diundang. Ya udah 500 aja, berarti 250 undangan. Nah, kami waktu itu yang karena menantu saya hafal Al-Quran dan punya guru Al-Qurannya, dia pengen mengundang guru yang tempat dia mengambil sanad. Saya bilang silahkan untuk menjadi salah satu saksi. Nah, kami waktu itu karena keluarga juga, masih keluarga, Ustadz Tengku Zulkarnain yang menjadi saksi. Nah, saksi ini kadang-kadang juga bisa membuat konflik. Maunya ini, maunya pejabat, maunya apa. Kalau kami sih mudah, yang paling soleh yang kami ambil, akhirnya mendoakan pengantin ini gitu loh. Jadi akhirnya udah nyaman. Oke, mau ngundang syekhnya boleh. Saya pun dengan syekh, dengan Tengku Zulkarnain almarhum kan. Nah, terus kita udah jadi di masjid pernikahannya. Jadi Bapak Ibu, substansinya adalah pernikahan ini merupakan pernikahan yang sangat-sangat penting ya dalam Islam itu. Jadi itu dulu, substansinya dulu gitu, bukan prestisenya. Kemudian sesuaikan saja dengan budget. Nah, kita nggak perlu apa kata orang, tapi yang penting anak kita bahagia gitu. Ya, kita pasti nabung lah selama ini supaya anak kita layak lah, pakaian pakaian pengantinnya layak ya, acaranya layak, tapi tidak mesti mewah. Itu jalan pikiran saya ya dengan suami ya. Jadi sehingga tidak
berlebihan. Dan apa outputnya pada waktu senggang? Coba Bapak Ibu ya, pada kita waktu itu foto kita misalnya dari studio udah selesai, kita melihat videonya. Karena kita tidak ada yang mengganjal, kita melihatnya enak gitu. Kita membuka fotonya nyaman. Tapi coba kalau dulu ingat-ingat yang kita konflik kan nggak enak. Kasihan anak-anak kita gitu. Memorinya lebih berharga lagi ya Bu ya. Kasihan anak-anak kita. Jadi udah syukuri saja bahwa Allah telah memberikan jodoh yang terbaik untuk anak kita, seperti itu. Luar biasa sekali. Karena memang tadi yang seperti Ibu bilang sangat sulit ya Bu ya, kadang kayak kedua belah pihak keluarga mementingkan ego masing-masing ya Bu ya. Nah tadi kalau mungkin dibilang dari Ibu sendiri kalau untuk bermewahan tidak bisa ya Bu ya. Cuma itu tadi ya mungkin dari misi Ibu sendiri untuk saya sendiri memang harus mempertimbangkan. Saya waktu itu calon menantu saya itu hafal Quran dari pondok. Ayah ibunya juga pasti orang yang juga mempunyai wawasan keislaman yang baik. Jadi saya kan harus menenggang rasa. Saya harus menyayangi dong calon keluarga anak saya, calon keluarga kami gitu. Jadi saya yang penting semua hati itu nyaman dan bahagia ya, gitu. Yang penting bagi saya itu ya. Luar biasa sekali sosok seorang ibu kita ini. Nah itu dia tadi tips-tips yang sangat menarik yang berguna sekali untuk sobat-sobat di rumah. Nah, jadi karena memang pernikahan itu kan memang harus menyatukan dua keluarga tuh, dan tadi juga yang seperti Ibu bilang show off itu ya Bu ya, seperti mungkin pamer gitu ya. Pamer itu. Nah, mungkin dengan budget yang kita sesuai dan punya ya Bu ya, harusnya yang mengadakan acara dengan budget yang sesuai, dan juga tadi juga mempertimbangkan hati agar nanti flashback dan memori saat event pernikahan itu memang lebih dikenang, lebih indah ya Bu. Jangan sampai nanti ngingat foto terus ngeliat waduh gitu ya Bu. Oh ini kemarin ada. Nah ternyata memang sangat berpengaruh sekali itu sobat-sobat di rumah. Nah kita udah masuk di segmen terakhir. Sebelumnya kita juga terima kasih banyak Ibu sangat sudah meluangkan waktu, karena kami paham sekali Ibu sangat-sangat sibuk dan Ibu sempat meluangkan waktu untuk kita. Nah kita tutup dulu STC Hot Talk ini dan kita sama-sama ya Bu, boleh ya Bu ya? Nanti kita bilang STC Hot Talk, kita bilang Voice of Inspiration. Oke. STC Hot Talk, Voice of Inspiration.